Halo sobat, ketemu lagi sama aku Uncle Wayne di channelku Wayne Java Vlog. Salam dari Amerika, salam sejahtera dan salam sehat semua. Ya, dalam kesempatan ini saya berharap kalian dalam keadaan sehat. Dan dalam kesempatan ini saya mau berbincang-bincang, meneruskan cerita tentang krisis border imigrasi di border Amerika dan Meksiko. Dan marilah kita bahas apa solusinya, ya kan, untuk menghadapi krisis-krisis di waktu saat ini. Jadi ya mungkin saya punya solusi, punya sedikit idea yang bisa berguna bagi teman. Dan semoga informasi ini akan bisa menenangkan atau memberi jawaban beberapa pertanyaan yang mungkin teman-teman nantikan. Oke, tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak bagi teman yang udah subscribe dan kasih support Uncle Wayne Channel. Dan juga saya ucapkan perkenalkan diri juga bagi teman yang baru datang, yang baru join di channelku ini. Perkenalkan, nama aku Wayne, aku dari Tulungagung, Jawa Timur. Oke, dan udah beberapa tahun aku tinggal di Amerika. Jadi channel ini aku buat untuk bisa berbagi pengalaman, berbagi info tentang imigrasi, tentang kehidupan di Amerika, tentang how having fun di Amerika, juga pekerjaan di Amerika, anything lah. Mungkin kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, go ahead, bisa tulis komen di bawah. Atau juga teman punya info mau share, go ahead, tulis di bawah. I will say thank you so much kalau punya share pengalaman yang bisa kita sharing, ya kan, dan mungkin juga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Oke, let's go, kita bahas, ya kan, kembali ke pembahasan semula. Seperti yang kalian ketahui juga, udah dalam beberapa kali video Uncle Wayne terakhir menceritakan tentang how bad it is, krisis di border Amerika dan Meksiko karena banyaknya imigran yang mau masuk ke Amerika saat ini, dan juga krisis maraknya ribuan imigran yang sudah masuk, sehingga menyebabkan banyak penduduk Amerika yang marah juga akhirnya karena terlalu banyak, imigran ilegal itu yang masuk, sehingga mereka itu juga akan menimbulkan masalah, ya kan, karena tidak tahu siapa saja yang masuk, ya kan. Jadi itu punya kriminal atau enggak, atau memang orangnya memang betul-betul asylum seeker atau teroris, ya kan. Itu kan keep mencoba masuk, ya kan. Jadi penduduk Amerika sendiri yang udah di dalam negeri akhirnya juga merasa terganggu, ya kan, karena keep tidak cuma ratusan, tidak cuma ribuan, tapi puluhan ribu yang akhirnya masuk ke Amerika. Dan bagaimana juga can be cost American money, ya kan, untuk mengurusi mereka juga, ya kan. Dan juga selain hal itu pasti, ya kan, akan menimbulkan persaingan bagi teman-teman Indonesia yang masih berstatus ilegal juga di Amerika. Kita tahu banyak juga
orang-orang Indonesia yang di Amerika ini masih berstatus ilegal karena memang tidak gampang untuk mendapatkan status legal, untuk melegalkan status tidak gampang. Tidak cuma ratusan bahkan ribuan ilegal orang Indo yang ilegal di Amerika. Oke, ya pasti berita ini agak ngeri-ngeri sedap ya kan, karena apa? Karena saking banyaknya imigran masuk, itu membuat state kayak gubernur di state itu membuat mengumumkan state emergency. Mereka tuh sampai minta asisten ke federal government, minta bantuan gimana ini untuk mengatasi, untuk menempatkan orang-orang itu gimana ya kan. And then yang seperti Anda ketahui di Amerika itu ada beberapa state yang namanya sanctuary state dan juga just regular state. Di mana sanctuary state ini, di mana state yang bisa melindungi dan menerima para imigran gelap ini. Nanti aku kasih tahu state mana aja yang termasuk sanctuary state, ya kan? Oke, kembali ke permasalahan imigran, illegal imigran ya. Seperti yang kita ketahui ya, memang Amerika itu dari dulu memang selalu itu fighting ya kan. Dua big political party, yaitu Demokrat dan Republikan ya kan. Ya memang saling menjatuhkan, saling mengangkat, saling menjatuhkan, but di saat ini ya kan, memang saat ini yang memegang pemerintahan Demokrat, jadi ya mesti apa ya, meski kayak masalah imigran ini menjadi masalah nasional, ya tetap aja kayaknya oke. Karena apa? Bagaimanapun juga Demokrat yang memegang ya kan, tidak separah. Ya, kalau terjadi mungkin saja kalau saat ini yang memegang pemerintahan Republikan, mungkin lain cerita apa yang terjadi dengan masuknya ribuan imigran ini, lain cerita. Jadi mungkin saja memang ini yang diinginkan oleh orang-orang Demokrat, yaitu memasukkan orang-orang ilegal imigran ke Amerika demi aku tidak tahu untungnya apa, but pasti ada yang diuntungkan dari hal ini ya kan. Karena ini pemerintah Amerika, jadi tetap aja lah, tetap oke, Amerika tetap oke. Oke, berhubungan dengan apa ya? Berhubungan dengan illegal imigran ini ya kan. Seperti yang aku bilang, akan menjadi persaingan ketat, persaingan berat bagi teman-teman Indonesia yang ya juga udah ada di Amerika, juga apa yang ingin datang ke sini, bagaimanapun juga mereka juga akan mencari kerja di bidang yang sama dengan kalian yang akan datang ke Amerika ya kan. Jadi lain cerita kalau memang teman-teman Indonesia ke sini ke Amerika itu cuman ingin jadi turis ya kan. Lain cerita. Amerika always good man. Untuk saya apakah aman kalau Anda ingin jadi turis? Aman. Amerika itu selalu aman kalau Anda jadi turis ya kan. Amerika itu banyak tempat, banyak lovely place. Kalau Anda ingin spend money jadi turis, welcome, anytime welcome. Tapi bagi teman worker seeker yang ke Amerika hanya ingin mencari kerja, aku bilang untuk saat ini bersiap-siaplah. Karena apa? Karena untuk mencari kerja saat ini tidak semudah seperti dulu. Kalau dulu gampang sekali mencari kerja karena memang
less persaingan, dan untuk saat ini persaingannya semakin banyak gitu. Oke. And then ada berita lagi ya kan, tentang gubernur Florida yang baru aja menandatangani bahwa mereka akan menolak dan mereka akan menghukum siapa saja yang punya usaha di Florida. Kalau mereka itu hiring illegal imigran, mereka itu akan kena denda, bahkan akan kena lisensinya akan dicabut. Sehingga banyak sekali teman-teman yang ada di Florida saat ini yang masih berstatus ilegal dan bekerja kayaknya kebit-kebit ya kan. Karena apa? Untuk saat ini masih oke, but menurut berita hal itu akan mulai dijalankan, mulai ada sweeping itu bulan Juli. Jadi but aku dengar mulai kemarin itu udah banyak teman-teman yang bekerja di konstruksi atau apa itu mulai takut datang bekerja. But sebenarnya Anda tidak perlu takut ya kan. Permasalahannya itu bukan di kalian yang mau bekerja ya kan. Karena ini permasalahannya itu di perusahaan atau di tempat usaha, tempat kalian di hiring. Kalau mereka memang berani hiring kalian, artinya mereka itu juga berani ambil resiko, ya kan. Jadi kalaupun memang ada sweeping dan ditangkap, aku rasa tidak akan apa-apa. Kenapa? Karena akan dipulangkan gratis, anyway, right? Akan dideportasi gratis kan. And then yang kena denda kan bukan kalian, yang kena denda itu tempat kalian bekerja. So aku rasa kalian tidak perlu takut, meskipun kalian bekerja sebagai orang ilegal di sana. Karena apa? Ya itu tadi, kalian tidak sendiri. Dan jika memang kalian takut ya, maka saya sarankan Anda pergi atau mencari kerja di tempat atau di sanctuary state, ya kan. Oke, ini aku bacakan. Oke, ini ada beberapa state, ya kan. Beberapa state yang mempunyai hukum sanctuary state. Pertama, California, ya kan. Kayak Los Angeles itu kota di California, San Francisco itu kota di California, so all over di California state. Kedua, Colorado, kayak Denver, terus Denver ya, yang terkenal kan Denver di Colorado kotanya ya kan. Itu juga sanctuary state. Tiga, Connecticut. Keempat, Illinois ya kan, Illinois ya, Chicago, Illinois ya kan. Massachusetts, New Jersey, New York, Oregon, Rhode Island, Vermont, Washington, dan New Mexico. Ya, jadi sekitar 11, ada 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya kan. Sekitar 12 state yang kalian bisa cari atau berlindung jika Anda berstatus ilegal. Karena apa? Karena di state-state itulah saat ini para illegal imigran itu akan aman dilindungi, dan karena juga saat ini Demokrat ya kan, Demokrat yang masih pegang pemerintahan, jadi Anda akan lebih aman lagi di state-state, di sanctuary atau tinggal di sanctuary state atau kerja di sanctuary state
itu Anda akan lebih aman dan lebih terlindungi. Saya tidak tahu kalau nanti ganti presiden lagi, ganti pemerintahan yang memerintah Republikan, itu ceritanya gimana, itu saya juga kurang tahu. Tapi kalau sampai suatu Republikan yang memegang pemerintahan, sepertinya para ilegal imigran di Amerika ini akan tidak aman posisinya. Karena seruput kopi dulu. Karena seperti yang kalian ketahui, Republikan Party tidak begitu menyukai imigran. Meski di Amerika ini adalah negara imigran, but well, itulah pro dan kontra. Pro dan kontra udah terjadi dari dahulu dan sampai sekarang, tentang pro kontranya imigran di Amerika, tentang pro kontranya dua political party ini. Kita sebagai rakyat biasa cuma kita bisa mengikuti, dan aku cuma bisa mengasihkan info kepada kalian, semoga kalian bisa mengambil positifnya, ya kan. Jadi bagi ini teman-teman yang mau datang ke Amerika, ingat, ini kota-kota yang aman bagi Anda kalau Anda ingin mencari kerja. Sekali lagi aku ulang, 1. State California, 2. Colorado, 3. Connecticut, 4. Illinois, 5. Massachusetts, 6. New Jersey, 7. New York, 8. Oregon, 9. Rhode Island, 10. Vermont, 11. Washington, 12. New Mexico, dan ada juga lagi Distrik Columbia. Ini contohnya, ya kan. Ada beberapa lagi mungkin, ya kan. Ini berdasarkan tahun US.gov tahun 2001, but aku sekarang tidak tahu ada state lagi yang menambah menjadi sanctuary state. But ini aku kasih 12 state yang menjadi sanctuary state, di mana teman-teman akan aman kalau Anda mencari pekerjaan di situ, ya kan. Memang secara hukum, ya kan, kalau tidak punya social security atau tidak punya working permit atau tidak punya green card atau citizen, secara hukum memang tidak boleh bekerja di Amerika ini. But bukan rahasia umum lagi, ekonomi Amerika ini berjalan karena illegal imigran. Itu bukan rahasia umum lagi. Jadi kalau ada orang bilang, oh tidak bisa, but ternyata masih bisa. Ya tinggal, kalau dulu memang agak susah, dulu memang gampang, ya kan, untuk mencari pekerjaan meskipun Anda ilegal. Namun sekarang agak kesusahan. Agak kesusahan bukan berarti tidak bisa, ya kan? Tetap aja masih bisa kalau Anda berusaha, ya kan? Ya, untuk persiapan itu tadi, kalau Anda memang ke Amerika, bagi teman dari Indonesia, kalau Anda ke Amerika ingin mencari bekerja, selain tidak ingin menjadi turis, persiapkan uang saku yang lebih, karena Anda tidak akan tahu seberapa lama Anda menunggu untuk mendapatkan pekerjaan. Itu saja yang saya pesankan kepada kalian untuk saat ini. Jadi
meskipun di border banyak krisis, banyak berita jelek, banyak berita kalang kabur atau ambiar atau kacau, but secara overall, di Amerika aman saja, like nothing happen. Kayak aku yang tinggal di jauh dari border ya, nothing happen, like nothing happen. Itu kayak hari-hari biasa begitu. Jadi Amerika itu luas, Amerika itu lebar, dari barat ke timur, utara ke selatan. Jadi dan banyak tempat yang aman. Jadi kalau ingin datang ya jauhi border itu biar kalian aman, ya kan? Oke, I think that's all. Hari ini cuap-cuapku. Hari ini yang aku kasihkan info kepada kalian, ya kan? Itu tadi ada beberapa state yang bisa kalian tempati dengan aman. Dan thank you so much atas waktunya. Dan ketemu lagi di video selanjutnya tentang Amerika. Thank you sobat, have a nice day.